Dari Imam Ahmad Al-Mahmadi ada 3 ciri kalau orang itu dapat ridho Allah. Cirinya Pak ya, salatu alamatin ya, ridho Allah ya, salasun alamati ridho illah ala abdihi. Ada 3 ciri. Kalau ciri ini ada pada kita Bapak Ibu sekalian, kita sedang dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek nanti Bapak Ibu ya, diperiksa kita ini masuk gak ketiga ini. Yang pertama kata Imam Ahmad Al-Mahmadi, cirinya orang dapat ridho Allah itu tahbibuhu ila fi'lit ta'at. Tahbibuhu ila fi'lit ta'at. Kalau kita girang benar, senang benar kalau melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu kalau ngelakonin taat kebaikan tuh girangnya luar biasa hati kita, senangnya luar biasa. Tadi malam ibu tahajud baca Quran, ya Allah senangnya luar biasa, hatinya tuh senang. Habis ngelakonin tahajud, bapaknya kemarin Jumatan bawa uang 20.000 ngasih ke kotak amal, bukan ngasih ke masjid berarti ya, ngasih ke kotak amal. Bapak senangnya ya Allah luar biasa, melebihi senang yang lain. Jadi Bapak Ibu kalau ada ibadah, ada informasi tentang ibadah kita senang, itu tandanya kita sedang dapat ridhonya Allah. Tidak merasa beban ibadah itu. Ada pengumuman satu rumah 20.000 langsung buyang, langsung mikirin gimana ini supaya menggugat panitianya, gimana supaya wah itu udah beban ibadahnya kalau begitu. Jadi orang yang diridhoi Allah tidak pikir panjang sudah. Kalau ini kebaikan saya dukung, saya senang. Itu contoh ciri orang yang dapat apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengar adzan, Bapak lagi enak-enaknya kerja, Ibu mau masak daging ayam, baru naruh minyaknya doang udah dengar adzan. Guru tuh apa alhamdulillah kira-kira? Mau lanjutin goreng-gorengnya Ibu apa mau ke musola dulu jamaah kira-kira? Ya. Jadi ketika mendengar adzan, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan ketemu adzan duhur. Berapa juta orang sudah terkubur di alam barja menyesali tidak sholat dulu ketika hidup. Berapa ribu orang yang telinganya tidak mendengar adzan. Kita masih diberi kesempatan mendengar adzan. Ditaruh dulu masakannya, ditaruh dulu kerjaannya, kecuali yang di kantoran gitu ya, karena kantornya milik orang gitu. Ya kita ikuti peraturan kantor. Kalau kita wira swasta ya ditaruh dulu, warungnya ditahan dulu, gantian dulu misalkan sama anak kita. Sholat jamaah ke masjid. Senang kalau ada hal-hal yang berbau kebaikan. Nolong orang senangnya luar biasa. Padahal dia mau istirahat Bapak Ibu. Ada orang ketuk pintu minta tolong, bismillah, senangnya luar biasa. Minta antar ke rumah sakit, minta antar kemana. Kitanya memang badannya sehat, tapi mau istirahat, senangnya luar biasa. Ya. Nanti sebentar lagi kita ada Maulid Nabi. Wah udah pasti rame nih di grup-grup misalkan. Ayo bantu pakai, senangnya luar biasa karena ada kebaikan dalam Maulid Nabi. Silahkan yang punya harta dukung dengan harta, dengan doa dukung dengan doa, silahkan. Senang kalau ada nuansa-nuansa kebaikan itu dia senang. Nah itu seperti apa posisi kita di hadapan Allah tergantung kita disibukkan apa oleh Allahnya. Idza aradta an ta'rifa qadraka indahu, kata Imam Ibnu Athaillah, fanzur fi madza yuqimuka. Kalau kita ingin tahu kita ini diridhoi oleh Allah apa tidak, kita ini posisinya di hadapan Allah disenengin apa tidak, jangan nggak usah repot-repot nanya sama Allah, ya harus mati dulu Bapak Ibu ya. Kalau ingin nanya ke Allah, fanzur fi madza yuqimuka, lihat saja hari-hari kita ini oleh Allah disibukkannya apa. Jadi kalau disibukkannya kebaikan, selesai kebaikan ada kebaikan lagi, kebaikan selesai ada terus kebaikan terus 24 jam. Itu tandanya Allah sedang meridhoi kita. Tahbibuhu ila fi'lit ta'at. Yang pertama Pak ya. Yang kedua cirinya kata Imam Ahmad Al-Mahmadi, orang yang diridhoi oleh Allah itu ayyahfadallahu jawarihahu anil wuqu'i fi ma harramallahu alaihi. Cirinya adalah apa? Orang ini oleh Allah akan dipersulit melakukan dosa.
akan dipersulit melakukan maksiat. Ada aja Bapak Ibu halangannya. Kalau mau maksiat itu ada aja. Mau nonton layar tancap hujan gede, tiba-tiba anaknya panas, ada aja halangannya. Kalau kita dipersulit oleh Allah melakukan maksiat, itu tandanya Bapak Ibu kita sedang mendapatkan ridhonya Allah. Ibunya mau menggibah, bapaknya mau gibah. Kalau gibah itu kan semakin banyak semakin asik Pak ya. Gak mungkin ada orang gibah di pos ronda sendirian gitu. Wah, kelainan itu Pak ya. Ngomong sendiri ibu misalkan di dapur gak bisa. Kalau nggak gibah itu biasanya ngajak-ngajak tetangga, betul nggak Pak Bo? Mau gibah, mentok tetangga, dikunci semua rumah tetangga. Kata tetangga yang lain, orangnya pulang Bu, gitu. Oleh Allah diselamatkan. Hari itu mau gibah, yang diajak gibahnya pulang kampung. 2 hari datang lagi, katakan, wah alhamdulillah didatang di tetangga, buat ngobrol-ngobrol ngegibah, enak nih. Tiba-tiba mau ke rumahnya, orangnya lagi sakit, dipersulit oleh Allah supaya nggak gibah. Gimana ini orang? Nah, semakin sulit kita melakukan maksiat, itu tandanya kita sedang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek kita gampang nggak kalau maksiat Pak? Nah, kalau oleh Allah disulitkan maksiatnya, mau ke warung kopi Bapak jenuh, karena di warung kopi sana sih yang melayaninya beda sama yang di rumah. Betul nggak Pak? Ibu, jadi kenapa bapak-bapak senang di warung kopi? Karena pelayanannya beda kalau di warung kopi Bu. Bu, betulnya kayak ada unsur ini, misi balas dendam kayaknya ya. Jadi kalau di rumah sama yang di warung kopi itu beda. Yang melayaninya umur 30 tahun ya. Kalau di kopi dikasih gula dikit, nambah mau. Ngasihnya sambil senyum, diajak ngobrol cengar-cengir yang nungguin kopinya. Kalau di rumah gimana Pak? Ya, kadang minta dikasih, kadang nggak dikasih, kadang terlalu manis. Padahal 20 tahun udah rumah tangganya, masih belum ngerti selera suaminya misalnya. Akhirnya jenuh ya, mendingan di warung kopi sambil godain mbak-mbaknya itu loh yang di warung kopi. Kan ini tanda petik ya, ada unsur-unsur yang tidak baik. Pas berangkat naik motor bannya pecah Pak. Jadi kita kadang nggak paham itu tanda dari Allah, ini nggak diridhoi oleh Allah, dipecahkan bannya, tapi tidak pernah semangat. Belok kiri ada tambal ban. Oh, terus aja pokoknya kalau belum kena sih begitu biasanya. Beres tambal ban baru 400 meter hujan besar, tenang ada mantel. Padahal oleh Allah sudah gagal, udah banyak cobaannya tuh di tengah jalan. Sampai pada akhirnya udah datang di depan warung kopi, warung kopinya tutup. Ya, innalillahi. Kata yang di rumah, alhamdulillah aman kan duitnya. Jadi semakin dipersulit kita Bapak Ibu kepada maksiat, itu tanda dari Allah kalau kita diridhoi oleh Allah. Yang kedua, yang terakhir kata Imam Ahmad Al-Ma'badi, orang yang diridhoi oleh Allah itu ayyusari'a ila taubati daimah. Orang yang diridhoi oleh Allah itu bukan berarti tidak berdosa. Jadi orang yang diridhoi oleh Allah itu ketika dia terlanjur melakukan maksiat, dia melakukan dosa, ayyusari'a ila taubat, buru-buru ingat sama Allah, mengakui kesalahannya, istighfar taubat kepada Allah. Sadar ya Allah ini dosa, langsung istighfar, langsung minta maaf sama orangnya. Gampang ngerasa salah Bapak Ibu. Kalau orang diridhoi oleh Allah, nah gampang ingat sama dosanya, gampang